warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Bru Ginting, CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Singkil. Saya bertugas di UPTD SPF SD Negeri 1 Rimo. Untuk hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan Ibu Yeni sebagai rekan sejawat saya. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam Ibu Valen. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Iya. Jadi Ibu Yeni ini adalah salah satu guru di UPTD SPF SD Negeri 1 Rimo yang mengampu tugas di kelas 5. Ya. Baik, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan supervisi. Jadi kegiatan supervisi ini saya lakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan di dalam kelas ya Ibu Yeni ya. Jadi kegiatan ini dilakukan saya sebagai pengamat dan Ibu Yeni sebagai guru yang saya supervisi. Untuk kegiatan pra-observasi ini Ibu Yeni, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu Yeni. Jadi untuk proses pembelajaran yang akan saya supervisi nih Bu Yeni, kira-kira materi apa yang akan Ibu bawakan Ibu Yeni? Ya baik, terima kasih Ibu. Pada kesempatan nanti yang akan saya pembelajarkan kepada anak-anak, saya akan membawakan tema 9 yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Kemudian subtema 1 benda tunggal dan campuran. Jadi materinya nanti tentang zat tunggal dan zat campuran. Iya, jadi materi yang akan Ibu sampaikan adalah zat tunggal dengan zat campuran, begitu ya Ibu Yeni ya? Ditambah juga dengan iklan Bu. Iya, juga dengan materi iklan, begitu ya Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam tema ini, bagaimana Ibu Yeni? Apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Yang menjadi tujuannya saya presentasi PowerPoint yang akan saya bawakan nanti. Anak-anak dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan dengan tepat. Jadi nanti anak-anak melalui PowerPoint, anak-anak dapat menyimpulkan isi teks paparan iklan media cetak secara tepat. Kemudian melalui kegiatan melaksanakan percobaan, anak-anak dapat menyimpulkan perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Seperti itu tujuan pembelajaran yang nanti akan saya bawakan. Oke, baik. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam proses pembelajaran kali ini ya Ibu Yeni ya. Iya. Untuk area pengembangan sendiri Bu Yeni, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran kali ini Ibu? Baik, area pengembangan nanti dalam hal kognitifnya saya menginginkan bahwa pembelajaran nanti berpusat kepada siswa, berpusat kepada peserta didik. Kemudian anak-anak dapat melaksanakan, dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Iya, bagus sekali ya Ibu Yeni ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Ibu Yeni, kira-kira nih untuk proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan, strategi apa nih yang akan Ibu persiapkan Ibu Yeni? Baik Ibu, karena pembelajaran kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, pertama sekali kita akan memetakan kesiapan belajar siswa, baik itu gaya belajar, minat maupun bakat siswa. Kemudian pembelajaran ini menggunakan model discovery learning dengan metode eksperimen. Kemudian media yang akan saya gunakan yaitu lembar kerja peserta didik, kemudian PowerPoint, dan nanti kita akan membawa juga benda konkret untuk kegiatan eksperimen kita. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Yeni ya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah discovery based learning, kemudian metodenya adalah metode eksperimen ya Ibu Yeni ya. Kemudian media juga Ibu Yeni akan menyiapkan LKPD, kemudian PowerPoint, juga membawa bahan-bahan atau benda-benda konkret untuk proses pembelajaran pada saat kegiatan eksperimen begitu ya Ibu Yeni ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi nih kira-kira kapan nih waktu yang Ibu Yeni inginkan saya melakukan supervisi ataupun observasi di dalam kelas Ibu Yeni? Nah, saya sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajarannya. Jadi Ibu bisa besok untuk melihat saya melaksanakan pembelajarannya. Iya.
Baik Ibu Yeni, silahkan dipersiapkan segala sesuatu kebutuhan belajar yang Ibu perlukan untuk proses pembelajaran ya Ibu Yeni ya. Kemudian Ibu maksimalkan segala metode, kemudian model dan media untuk proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan. Baik, sampai ketemu di kegiatan observasi di dalam kelas ya Ibu Yeni ya. Saya berharap kegiatan untuk observasi, kemudian pasca observasi nanti juga berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Yeni. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah anak-anak ini dalam keadaan sehat semuanya. Nah, ketua kelas, apakah hadir semua? Iya. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa agar pelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan Bapak Fatan dipimpin doanya. Siap. Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa. Alhamdulillah, Nabi yang alamin. Nah, anak-anak ini, tadi kita sudah berdoa. Bagaimana hari ini? Semangat belajar? Semangat. Kelas 5. Alhamdulillah. Nah, anak-anak ini kira-kira siapa yang tahu pelajaran kita kemarin? Yaitu tentang iklan ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Nah, anak-anak ini, hari ini kita akan belajar yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi, menyambung pembelajaran kita yang kemarin, kita akan masuk ke subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan pembelajaran yang kelima. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Masih ada yang ingat itu unsur-unsur iklan? Masih. Ya, Kak Fira, Kak Kaila, saja. Nama produk, Nama produk. Apalagi? gambar yang menarik, Gambar yang menarik. Anak-anak ini, jadi untuk hari ini, sebelum kita nanti belajar lebih dalam lagi, Mimi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi nanti anak-anak Mimi, sebelum kita mengamati gambar iklan nanti yang ada di depan, di PowerPoint kita, di fokus kita, anak-anak ini dapat mengidentifikasi. Jadi ini nanti anak-anak ini dapat menyimpulkan isi teks dengan benar. Kemudian anak-anak ini nanti juga dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam iklan media cetak. Kemudian nanti melalui percobaan yang akan kita lakukan, anak-anak ini dapat mengidentifikasi mana yang tunggal dan campur. Iya, itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, oke, anak-anak ini, siapa yang pernah melihat iklan? Iya kan anaknya? Yang menarik. Biasanya kakak lihat iklan apa? Nah, ini juga punya ada talang. Apa ini? Siapa yang suka gutan? Alhamdulillah semua suka gutan. Nah, kalau kita lihat gutan ini, nah, sini ya, ada terang ya. Nah, kalau kita lihat di tengah, di depan juga ada, ya kan? Nah, kalau kita lihat gutan ini, kira-kira kalau kita lihat dari unsur-unsur ikan yang sudah kita pelajari kemarin, apa saja keunggulan dari iklan Good Time ini? Ya, siapa yang tahu keunggulannya? Nama produk? Iya,
bahan-bahan apa saja ya? Coklat. Apa tadi? Tepung. Tepung, gula, coklat, ya kan? Iya. Termasuk zat apa dia nak? Zat tunggal atau zat campuran ya? Zat campuran. Kenapa zat campuran? Siapa yang tahu? Air. Bang Patang lagi. Apa Bang Patang? Contohnya apa nak? Tepuk tangan untuk Patang. Kemudian selain zat tunggal ada zat apa lagi? Zat campuran. Siapa yang tahu zat campuran? Ya Kak Kaila. Apa itu zat campuran saya? Zat campuran adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih komponen zat. Contoh air garam, air dicampur tepung. Air dicampur tepung. Tepuk tangan untuk Kak Kaila. Zat campuran itu berarti zat yang komponen penyusunnya itu lebih dari dua ya nak. Berarti air ditambah tepung, air ditambah garam ya kan nak. Kemudian apa lagi? Sirup ditambah dengan cincau ya nak. Itu disebut zat heterogen. Baik anak-anak Mimin, sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan, yaitu percobaannya yaitu membedakan zat tunggal dan zat campuran. Mana zat campuran heterogen dan mana zat campuran homogen. Secara urut sesuai dengan urutan yang ada di sini ya sayang. Zat campuran mana? Tuh, air dicampur gula. Oke, ya. Apa yang terjadi? Silakan diaduk. Setelah dicampur, nanti akan Mimi nilai mana yang kompak kelompoknya. Apa yang terjadi? Silakan diisi ya nak yang ada di situ. Sentral. Oke. Nah, alhamdulillah anak-anak ini tadi kita sudah melakukan percobaan membedakan antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, anak-anak Mimi ingin anak-anak Mimi mempresentasikan sebagai perwakilan kelompok. Silakan maju kelompok Mario. Oke, silakan menggambarkan zat campuran. Campurannya hidrogen. Selama dicampur dengan Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mario. Kembali sayang. Anak-anak Mimi, jadi perlu kita ulang kembali bersama-sama, ya karena bahwasannya hasil dari percobaan kita tadi bahwa air ditambah gula putih menjadi apa nak? Campuran homogen.
Jadi itu adalah unsur-unsur dari iklan. Nah, anak-anak ini terima kasih banyak karena anak-anak ini sudah semangat pada pagi hari ini, dan kita berdoa semoga pelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Valentina Beruginting, CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Singkil. Hari ini saya masih bersama dengan Ibu Yeni setelah proses observasi dan diakhiri dengan kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam Ibu Palen. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Untuk kegiatan pasca observasi ini, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Yeni ya Ibu Yeni. Kira-kira nih, bagaimana perasaan Ibu Yeni pada saat melakukan kegiatan pembelajaran dan saya juga melakukan observasi di kelas Ibu Yeni? Alhamdulillah pembelajaran tadi saya merasa sangat bersemangat dengan adanya Ibu Palen sebagai observer di kelas saya. Jadi dengan adanya observasi tadi membuat saya jadi mengetahui hal-hal apa yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran saya. Jadi dengan adanya observasi Ibu tadi membuat saya jadi merasa sangat bersemangat. Alhamdulillah sekali ya Ibu Yeni ya. Ya. Kemudian nih, boleh Ibu ceritakan bagaimana strategi kemudian juga area pengembangan pada saat proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan tadi. Berikut juga langkah-langkah yang sudah Ibu Yeni lakukan di dalam proses pembelajaran tadi Ibu Yeni. Baik, yang pertama saya akan ke strategi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, pertama sekali kita memetakan anak didik kita sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian setelah itu saya membuat perangkat pembelajaran. Karena kita menggunakan PowerPoint, jadi saya menyiapkan materinya itu adalah iklan dan jat tunggal serta jat campuran. Kemudian untuk area pengembangan itu area yang pertama itu saya ke kognitifnya. Kognitifnya itu yaitu anak-anak dapat menuliskan bagaimana itu unsur-unsur iklan, kemudian apa perbedaan jat tunggal dan jat campuran seperti itu. Kemudian dalam area selain kognitif juga ada area keterampilan. Anak-anak melakukan percobaan yang dilakukan mereka yaitu mencampur jat tunggal itu nanti akan terlihat apakah dia jat homogen, jat campuran homogen atau jat campuran heterogen melalui proses percobaan atau eksperimen seperti itu. Luar biasa sekali ya Ibu Yeni ya. Saya sendiri juga sebagai pengamat di kelas Ibu Yeni tadi bisa melihat proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan itu sangat luar biasa sekali. Anak-anak juga bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Iya, kemudian Ibu Yeni, menurut Ibu Yeni nih, sepengamatan Ibu Yeni sendiri, bagaimana nih proses strategi dan area pengembangan? Sudah sesuaikah dengan harapan Ibu Yeni? Kemudian sudah sesuaikah dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan di dalam proses pembelajaran tadi Ibu Yeni? Baik, setelah saya tadi melihat proses pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai tadi tercapai sesuai dengan tujuan. Yang pertama yaitu anak-anak dapat menyimpulkan bagaimana itu unsur-unsur iklan sudah tercapai dan sepertinya mereka begitu antusias. Kemudian dalam melakukan percobaan juga anak-anak sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin. Iya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu Yeni ya, ada tidak Ibu merasa dalam proses pembelajaran tadi kiranya menjadi kekurangan ataupun mungkin hambatan pada saat berjalannya proses pembelajaran tadi Ibu Yeni? Iya baik Ibu.
Jadi kekurangan dalam pembelajaran kita tadi karena kelas kita adalah kelas yang homogen ya. Kelas kita itu saya buat satu kelompok itu terdiri dari 6 siswa. Jadi ketika mereka melakukan percobaan, mereka begitu sangat antusias sehingga mencampur larutan tadi semua ingin melaksanakannya seperti itu. Jadi kelas menjadi tidak kondusif. Pembagian dalam percobaan itu tidak secara merata seperti itu. Iya. Berarti mungkin pembagian kelompoknya di situ ya Ibu Yani ya. Sekali. Iya. Kira-kira nih, kenapa bisa terjadi ketidakkondusifan begitu Bu Yani? Jadi dalam percobaan yang kita lakukan mereka kan begitu antusias dan begitu menarik sekali. Jadi karena mereka rasa ingin tahunya timbul, jadi dia merasa ingin mencampur semua bahan-bahan yang ada di situ. Jadi dia tidak memberi kesempatan kepada teman-teman kelompoknya untuk bergantian mencampur larutan tersebut. Seperti itu. Baik Bu Yeni, Ibu tadi sudah bisa melihat di mana kekurangan pada saat proses pembelajaran Ibu Yeni. Kemudian Ibu Yeni juga sudah tahu apa yang menjadi alasan dari kekurangan Ibu dalam proses pembelajaran tadi. Kira-kira nih, langkah atau rencana apa yang ingin Bu Yeni lakukan dalam proses pembelajaran berikutnya? Jadi yang pertama sekali saya harus lebih menguasai tujuan pembelajaran saya tadi ya. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu seperti apa? Jadi saya akan membuat strateginya. Saya harus membagi kelompok lebih kecil lagi kelompoknya. Jadi mungkin kelompok yang lebih banyak tetapi dengan jumlah siswa yang lebih kecil lagi. Itu saya akan menerapkan nilai sosial ya. Di nilai sosial nilai sosial itu sehingga anak-anak itu dapat belajar itu selain mereka menguasai di bidang kognitif dan keterampilan, mereka juga harus bisa dalam menguasai nilai-nilai sosial dan spiritual seperti itu. Jadi bagaimana mereka membina kekompakan mereka, kemudian tanggung jawab mereka seperti itu. Jadi tidak timbul lagi rasa keakuan di antara diri masing-masing siswa. Jadi nanti Ibu Yeni merencanakan untuk pada saat aspek penilaian Bu Yeni juga mendemonstrasikan bahwa untuk penilaian aspek sosial dan aspek spiritual juga ikut Ibu Yeni nilai begitu ya Bu Yeni ya. Oke, baik sekali ya Bu Yeni. Ya, kira-kira nih mulai kapan nih rencana Ibu Yeni untuk menerapkan langkah-langkah seperti yang Bu Yeni rencanakan ini tadi? Untuk langkah-langkah itu mungkin di pelajaran selanjutnya sudah bisa saya terapkan karena di pembelajaran yang selanjutnya juga nanti akan ada eksperimen, akan ada percobaan. Jadi di setiap percobaan maupun eksperimen yang akan kita lakukan, saya akan mengecilkan lagi kelompok-kelompoknya dan saya akan menyisipkan di situ nilai-nilai sosial dan spiritualnya. Iya, luar biasa sekali ya Ibu Yeni ya. Ya, saya berharap semoga proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan ke depannya itu semakin baik. Kemudian juga anak-anak juga tetap bersemangat seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ya Ibu Yeni ya. Kemudian saya juga berharap setelah nanti Ibu Yeni melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran berikutnya, kita bisa duduk sharing lagi di sini bagaimana progres proses pembelajaran pada anak-anak ya Ibu Yeni ya. Iya. Terima kasih Ibu Yeni. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ibu Yeni sudah bersedia untuk saya observasi dan juga sudah bisa melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Valen.